Assalamualaikum Besem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Kita akan membahas sebuah tema. Tema ini muncul di dalam dialog pendalaman Alkitab tadi malam ya. Saya perlu luruskan. Tema kita begini. Tidak ada nabi besar, nabi kecil. Ya nggak ada ya. Nabi besar, nabi kecil, kitab besar, kitab kecil. Nggak ada ya, saudara-saudara ya. Di luar sana oleh para pendeta dan para romo apologeter ya, yang sekolah teologi, penyembah Bapa, Yesus berkata, iblis bapamu. Mereka menggolongkan ada nabi yang termasuk golongan nabi besar. Nabi besar yaitu yang menulis kitab-kitab yang besar. Misalnya Musa itu nabi besar, Yesaya, Yeremia ya. Lalu mereka juga menggolongkan ada nabi-nabi kecil. Nabi-nabi kecil itu yang kitab-kitabnya juga kitab-kitab kecil ya. Misalnya Mika, Maleaki gitu ya. Lalu mereka berpikir kalau nabi besar itu banyak menyingkap tentang firman-firman Allah, rahasia-rahasia Allah ya. Bapak Ibu Saudara, tidak ada nabi besar, tidak ada nabi kecil ya. Hanya ada di Lukas 7 ayat 16. Seorang nabi besar telah lahir ya, telah ada di tengah-tengah kita. Nabi besar yang dimaksud adalah Yesus Kristus yang waktu itu menyembuhkan seorang anak janda di Nain ya. Anak janda di Nain ini ternyata adalah si Markus yang tukang ngabur itu ya. Ya, Allah, Yesus sebagai Allah ya, mengilhami atau mengilhamkan kitab-kitab yang ditulis oleh para penulis Alkitab ya. Itu tidak membedakan antara nabi besar, nabi kecil. Salah satu contoh buktinya ya, Mika, kitab Mika ada berapa pasal? Kalau tidak salah 7 pasal. Mohon maaf kalau salah ya. Mika itu ada 7 pasal, tapi di kitab Mika yang cuman 7 pasal yang dianggap sebagai kitab kecil oleh para pendeta dan para romo teologi ya. Itu ternyata di situ ada nubuat tentang Mesias. Di dalam Mika 5 ayat 1 ya. Dari Bethlehem akan lahir seorang pemimpin ya, yang memerintah umatku Israel, yang permulaannya dari sejak purbakala, sejak dahulu kala ya. Justru ada di kitab Mika, Bapak Ibu Saudara, yang dianggap sebagai kitab kecil ya. Jadi sementara di kitab-kitab lain nggak ada yang dianggap seperti diposisikan jadi nabi besar, kitab besar, justru nggak ada ya. Ya, ada lagi. Misalnya Maleaki cuman berapa pasal? Setahu saya 4 pasal. Mohon maaf kalau salah. 4 pasal. Di Maleaki yang kecil, yang menurut mereka kitab kecil, yang hanya 4 pasal itulah, dari setebel begini perjanjian lama, hanya di kitab Maleaki yang menulis satu Allah. Makanya semua pendeta dan semua romo teologi bingung luar biasa, lalu membuat narasi kejadian pasal 1 ayat 1 ayat 2 ayat 3 itu esensinya Allah Tritunggal, pret Belgedes itu ya. Perjanjian lama yang setebel segini hanya ada 1 ayat di kitab yang kalian sebut kitab kecil dari nabi kecil, yaitu Maleaki. Maleaki 2 ayat 10 tertulis satu Allah. Maka semua teori kamu, teori pendeta dan romo teologi menjadi gugur yang mengatakan bahwa kejadian pasal 1 ayat 1, 2, 3 itu esensi Tritunggal. Gugur, runtuh oleh 1 ayat doang. Di seluruh perjanjian lama hanya ada 1 ayat yang mengatakan satu Allah. Di dalam Maleaki 2 ayat
10. Sementara Allah yang Esa itu ada 2 ayat. Ulangan 6 ayat 4 dan Maleakhi 2 ayat 15. Ya, janganlah Anda mengkotak-kotak ini ada nabi besar, lalu kitabnya kitab besar, ya. Lalu ada nabi kecil katanya, lalu kitabnya juga kitab-kitab kecil, ya. Itu tidak benar seperti itu, ya. Clear ya Bapak Ibu Saudara, ya. Ayat Alkitab tentang Allah yang Esa ada 2, ya. Allah yang satu Allah cuman 1 ayat di Perjanjian Lama, ya. Ya, clear Bapak Ibu Saudara. Sebentar aku bayar tol dulu. Ya, jadi tidak benar kalau di luar sana ada pendeta yang menggolongkan, lah itu kan cuman nabi kecil, kitab kecil. Tidak benar ya. Ya, Allah memakai justru banyak merahasiakan hal-hal yang nubuatan-nubuatan gitu justru ada di dalam kitab-kitab yang kalian anggap kecil. Contoh lain, Petrus hanya menulis 1 Petrus dan 2 Petrus, ya. Nggak banyak pasalnya, ya. Tapi disitulah ada 1 ayat, 1 Petrus 4 ayat 16 yang menjungkir balikkan kalian semua penyembah Tritunggal. 1 Petrus 4 ayat 16. Kristen itu mutlak harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kalian jungkir balik penyembah Allah berbiji 3, Allah berpribadi 3, Tritunggal jungkir balik karena 1 Petrus 4 ayat 16. Ya, yang oleh Anda pikir itu kitab kecil. 1 Petrus, 2 Petrus cuman berapa pasal itu, ya. Tapi disitulah ada esensi 1 Petrus 4 ayat 16, ya, sebagai orang Kristen. Kalian mengklaim orang Kristen bukan? Iya Pak, kami pendeta Kristen Pak. Kalau pendeta Kristen harus memuliakan Allah dalam nama Kristus. Tidak ada dalam nama Tritunggal. Tidak ada dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Harus dalam nama Kristus. Kristus itu siapa? Yesus Kristus. Tidak ada Bapa Kristus. Tidak ada Tritunggal Kristus. Di kitab-kitab yang kalian anggap kecil justru di situ. Contoh lain, Yakobus sih rada banyak pasalnya, ya. Tetapi hanya 1 kitab Yakobus itu yang menulis Yakobus 2 ayat 19. Setan percaya 1 Allah, sementara Tritunggal percaya 3 Allah. Tritunggal lebih rendah levelnya dari setan. Di kitab yang kalian anggap kitab kecil, ya, nabi kecil, Yakobus itu siapa sih? Oh, Yakobus kan adiknya Yesus, ya. Adiknya Yesus cuma nulis satu kitab Yakobus, ya. Yudas misalnya, Yudas yang kalian anggap Yudas kitab kecil, Yudas siapa? Yudas itu saudaranya Yakobus, adik Yesus. Jadi adik Yesus menulis 2 kitab, yang 1 kitab Yakobus, 1 lagi kitab Yudas. Di kitab Yudas yang hanya 1 pasal, kitab Yudas yang hanya 1 pasal ternyata bisa menjungkir balikkan kalian para penyembah Tritunggal teologi. Yudas 1 ayat 25. Allah yang Esa punya nama Yesus Kristus. Juru selamat punya nama Yesus Kristus. Tuhan punya nama Yesus Kristus. Dari kapan? Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Kalian para Tritunggal teologi jungkir balik karena kitab Yudas yang kalian pikir itu kitab-kitab kecil, ya. Ngerti sekarang? Jadi tidak benar, ya. Ada kitab besar, kitab kecil, nabi besar, nabi kecil. Itu tidak benar, ya. Kalian berdalih, ya toh. Hanya berdalih, hanya mendirikan kebenaran sendiri, ya. Giat untuk Allah tanpa pengertian yang benar. Giat untuk Allah, Allahnya ada 3, ya. Giat banget, rajin banget, kusuk banget beribadah, ya. Tapi tanpa pengertian yang benar. Cuman teriak-teriak doang, gitu. Yesus Tuhan, mari kita tinggikan dan muliakan Yesus Tuhan.
Kapan kamu berani menyebut Yesus Allah? Mari kita tinggikan nama Yesus Tuhan, nama Tuhan Yesus. Kapan kamu berani menyebut nama Allah? Langsung dipecat Pak sama sinode. Tuhanmu adalah perutmu. Filipi berapa ya? Ya, Filipi 3:19 apa 2:19 ya? Ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi tidak benar yang ada yang menggolong-golongkan nabi besar, nabi kecil, kitab besar, kitab kecil. Ayo segera back to the Bible, kembali ke Alkitab ya. Banyak kitab-kitab yang Anda golongkan sebagai kitab kecil, justru di situ ya menjungkir balikkan pikiran kalian yang mendirikan kebenaran sendiri. Teologi penyembah Bapa, Yesus berkata, iblis bapamu. Teologi hujat Yesus Allah tak diampuni selama-lamanya. Pergi ke laut saja jadi pengajar ikan duyung. Pergi ke hutan saja jadi gembala bedes. Ya, ulangin ya. Pergi ke laut saja jadi pengajar ikan duyung. Pergi ke hutan saja jadi gembala bedes ya. Daripada ngotor-ngotorin medsos ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.